Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rusniati yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu firman Tuhan diambil dari kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10. Yang berbunyi demikian. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Amin. Saya memberi tema renungan pada hari ini, jangan abaikan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernah tidak dianggap atau diabaikan? Bagaimana rasanya ketika diabaikan? Saudara mungkin pernah diabaikan atau tidak dianggap oleh pacar, oleh pasangan hidup, oleh orang tua, oleh anak-anak, oleh atasan, atau oleh kerabat keluarga. Saudara, yang pasti adalah sakit. Sakitnya tuh di sini. Mengapa kita bisa merasa sakit ketika diabaikan? Saudara, karena sesungguhnya kita memiliki hati dan perasaan. Ternyata bukan hanya kita yang bisa sakit hati atau tidak enak perasaan. Allah diungkapkan di dalam Alkitab merasakan sakit hati ketika tidak dianggap, ketika diabaikan oleh umat yang dikasihinya. Allah sakit hati, sampai-sampai ia melontarkan kemarahannya kepada umatnya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, padahal Allah tidak pernah mengabaikan kita manusia. Dalam nas kita pada hari ini dituturkan oleh Musa dalam nyanyiannya yang mengajarkan orang Israel bahwa Allah telah mengangkat mendapati mereka, menghususkan mereka, menguduskan mereka dari sekian banyak umat Tuhan. Dikatakan sebagai biji mata Tuhan. Allah kemudian tidak hanya mengangkat mereka, tidak hanya menghususkan mereka, menguduskan mereka, tetapi kemudian Allah melindungi mereka, mereka dijaga, mereka dipelihara oleh Allah. Luar biasa baiknya Tuhan itu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata bukan hanya Allah bertindak kepada orang Israel, mengasihi, menjaga, memilih mereka. Kita sekalian juga telah diangkat oleh Allah dari lumpur dosa. Itu terjadi di masa lalu. Dalam karyanya yang sempurna dalam Yesus Kristus, kita telah dibebaskan dari dosa kita. Hari-hari belakangan ini kita juga telah diangkat oleh Allah dari padang gurun dan juga auman COVID-19 yang menakutkan kita sekalian. Allah telah mengawasi kita, Allah telah melindungi kita, Allah telah menjagai kita. Kita boleh melihat saat ini, kita boleh mengakui satu kenyataan bahwa COVID-19 itu sedang melandai. Kegiatan keagamaan, perekonomian, interaksi sosial mulai bergeliat. Tidak mustahil nanti ini akan benar-benar bukan normal banget, tetapi kembali normal seperti sebelum COVID-19. Bukankah ini satu tanda bahwa Allah tidak mengabaikan hidup kita? Saudara, bijakkah kalau kita mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita, berarti tidak pernah mengabaikan kita sekalian? Yang sangat bijaksana adalah kita tidak mengabaikan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana Bu Pendeta caranya? Saudara, kita mengatakan, mengajarkan kita supaya kita memelihara kekudusan hidup kita. Karena Allah yang kita sembah, kita puji muliakan adalah Allah yang kudus dalam kitab Keluaran. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, kita tidak
mengabaikan setiap jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk kita lalui. Perintah dan peringatannya tidak kita abaikan, tapi terus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Demikian juga yang ketiga, kita sekalian boleh terus memuji, memuliakan Tuhan, berdoa kepadanya. Kita mendekatkan diri, karena Allah mendekat kepada kita. Kita menjadikan kita biji matanya. Karena jangan abaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Kau jadikan kami luar biasa, berharga, berarti dan penting bagimu. Kami telah menjadi bagian dari anggota tubuh Tuhan. Seperti biji mata Tuhan. Kami telah dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Mampukan kami untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk tidak mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam karya kerja, dalam keluarga kami. Hari-hari kehidupan kami selanjutnya jadi juang kami. Kami pasrahkan dalam kuasa pimpinan penyertaan Tuhan. Sebab kami akan merasa aman tentram. Dan kami akan dapat diluputkan dari berbagai musuh kehidupan. Dan dapat menjalani kehidupan dengan baik. Hanya dengan kuasa dan kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.